Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 5 hukum. Yaitu yang pertama ada izhar, idgham bigunah, idgham bilagunah, iqlab dan ikhfa. Nah, jadi hukum yang pertama di sini ada hukum bacaan izhar. Izhar di sini artinya jelas atau terang. Jadi izhar ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu a, h, kho, ha, gho dan ain. Nah, di sini contohnya seperti masalan ashab atau wamin khalfihim. Nah, hukum bacaan selanjutnya ada idgham bigunah. Jadi idgham bigunah ini artinya berdengung atau dimasukkannya bunyi ke huruf setelah nun atau tanwin. Jadi idgham bigunah ini terjadi apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf waw, mim, nun dan ya. Contohnya di sini seperti syai'aw wala atau rajulu yas'a. Selanjutnya ada hukum bacaan idgham bilagunah. Idgham bilagunah di sini artinya adalah jelas atau dimasukkannya bunyi ke huruf setelah nun sukun atau tanwin. Idgham bilagunah ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, yaitu huruf lam dan ro. Contohnya di sini seperti mir rasulin, bidurrillah dan malayas alukum. Selanjutnya ada hukum bacaan iqlab. Jadi iqlab di sini artinya adalah memasukkan bunyi ke dalam huruf mim. Jadi iqlab di sini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Contoh kalimatnya di sini seperti bacaan mim ba'di, yambaghi dan jundim minas sama. Nah, selanjutnya di sini ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa di sini artinya adalah mendengung atau samar-samar. Ikhfa terjadi apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf ta, to, dal, fa, qaf, kaf, so, bo, za, tha, jim, sin, shin, za dan zo. Nah, adapun contoh kalimatnya di sini seperti amantu, yuqazun, kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nartiara Sari. Saya anggota kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hukum mim sukun atau hukum mim mati. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3 macam. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya harus samar-samar dan di bibir didengungkan sekitar 2-3 harakat atau 1,5 alif. Contohnya i'tasim billah wa hum bihim dakhaltum bihinna. Yang kedua, idgham mimi atau idgham mutamasilain. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya idgham mimi atau idgham mutamasilain. Cara membacanya seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung 2 harakat. Contoh bacaan idgham mimi diantaranya adalah wa ma lahum minallah amman yarjun. Yang ketiga yaitu ijhar syafawi. Ijhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, yakni semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut ijhar syafawi. Cara membacanya yang terang di bibir dengan mulut tertutup. Dan harus lebih dijelaskan atau diijharkan lagi apabila bertemu dengan huruf waw dan huruf fa.
sekitar 2-3 harakat atau 1,5 alif. Contoh bacaannya adalah an'amta lahum fiha alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan idgham. Jadi idgham di sini adalah berpadu, bergabung atau bercampurnya antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf lain. Nah, karena itu cara membaca idgham ini harus dibaca dengan cara meleburkan satu huruf ke dalam huruf yang lain atau ke dalam huruf yang selanjutnya. Selanjutnya, idgham itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada idgham mutamatsilain. Nah, jadi idgham mutamatsilain ini adalah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Contoh yang sama sifat dan makhrajnya ini seperti huruf dal bertemu dengan huruf dal. Contoh kalimatnya di sini seperti yang terdapat di dalam bacaan qad dakhalu. Nah, di situ ada huruf dal bertemu dengan huruf dal yang sama sifat dan makhrajnya. Yang kedua, idgham mutakarribain, yang artinya dua huruf yang berdekatan. Atau secara istilah, jika ada dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Idgham mutakarribain apabila ada tha sukun bertemu dengan zal, ba sukun bertemu dengan mim, dan kaf sukun bertemu dengan kaf. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mutakarribain. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf yang dua itu. Contohnya, yalhazallika irkam ma'anna alam tahlukum. Yang ketiga, idgham mutazannisain, yaitu dua huruf yang sejenis atau dalam istilah jika ada kecocokan dua huruf dalam makhraj dan sifatnya. Apabila ada ta sukun bertemu dengan to, ta sukun bertemu dengan dal, to sukun bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta, lam sukun bertemu dengan ra, zal sukun bertemu dengan do. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mutazasinain. Cara membacanya dimasukkan atau diidghamkan atau ditasydidkan ke dalam huruf yang kedua atau huruf selanjutnya. Contoh bacaannya, lakattaba basatta qurrabi. Demikian tadi adalah penjelasan kami dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Salah hilapnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.